Eh, Betulnya materinya sih kalau di yang RPS chapter 3 aja ya, tapi kayaknya saya mau nambahin chapter 4 sedikit kalau ada waktu ya. Oke, ini chapter 3 tentang activity cost behavior. Jadi kalau udah baca bukunya gitu ya, di learning objektifnya kita akan mendefinisikan biaya gitu ya. Biaya itu ada yang sifatnya fix, ada yang sifatnya variabel, dan ada yang sifatnya mix atau campuran. Lalu explain the role of resource usage model. Jadi peran dari penggunaan sumber daya gitu ya. Kita nyebutnya sumber daya karena ada yang sifatnya barang gitu, ada yang kalau SDM juga itu kan resource. In understanding cost behavior. Jadi biaya itu ada perilakunya. Gitu. Kalau kalian pernah, kalau anak manajemen kan, oh ada perilaku konsumen, ada perilaku apa gitu kan. Ternyata biaya pun ada behaviornya, ada apa sih behavior kalau di biaya padanannya. Perilaku atau ya intinya kecenderungan gitulah ya cost behavior itu. Lalu separate mixed cost into their fixed and variable component using the high-low method, scatter plot method, and method of least square. Nah, saya sih sebetulnya maunya ke yang high-low dan scatter plot aja, tapi nanti saya jelaskan sedikit juga terkait dengan least square itu apa. Lalu evaluate reliability of cost equation ini terkait dengan yang metode tadi. Lalu discuss role multiple regression sama yang learning yang 6 ini kayaknya akan saya skip karena multiple regression terlalu tinggi lah buat uh, S1 manajemen gitu ya. Nah, jadi di buku ini ada tentang ready hitters. Nah, dia kalau misalnya divisinya mengurangi eh, demand untuk rework activity, resource spending-nya itu apakah akan berkurang sejumlah dengan proporsi yang sama, lalu apakah ada perbedaan antara resource spending dan resource usage, terus rework tahu ya, rework tuh pekerjaan ulang lah ibaratnya, mengerjakan kembali. Jadi kalau udah di perusahaan, di pabrik, itu proses produksi itu nggak semuanya smooth ya. Maksudnya ketika kita mau buat bahan baku A menjadi produk B, prosesnya itu seringkali tidak smooth langsung jadi barang itu. Bisa jadi ketika proses manufaktur ada kesalahan, pas udah akhir baru diketahui sama pernah lihat yang ada video yang katanya pekerjaan paling mudah di dunia. Jadi ada pabrik mainan yang mobilnya kalau mau maju harus ditarik ke belakang dulu. Itu quality control ya dalam tanda kutip itu beneran buruh mainin mobilnya. Jadi tarik maju gitu kan. Oh, kalau udah bener bisa langsung di packaging gitu kan. Jadi itu salah satu bagian dari quality assurance-nya gitu kan, quality control-nya. Nah, jadi ketika dicek ternyata barangnya itu belum oke, nah dia bisa masuk lagi ke proses yang namanya proses rework gitu ya. Nah, nanti ya kalau dia rework, possible nggak untuk menentukan jumlah variable cost-nya, lalu fixed cost-nya gimana, lalu penting nggak kita untuk mengetahui behavior dari fixed cost dan variable cost ini, gitu ya. Ini baru pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul. Lalu manajemen nih perannya di mana dalam menentukan cost behavior-nya, gitu ya. Sampai mana ini? Can you think of reasons other than those in the scenario that make it important for managers to understand cost behavior? Pentingnya apa sih gitu untuk manajer untuk mengerti cost behavior? Nah, yang pertama, define cost behavior for fixed variable and mixed cost. Tadi ya, ini ready hitters nih kan jualan heaters ini ya kayaknya air ya.
Dia if ready heaters produce twice as many heaters as last year, will production cost double. Nah, jadi dia bilang dia mau produksi 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Apakah biaya produksinya langsung double? Nah, enggak kan. Yang double hanya variable cost-nya. Variable cost will double if production doubles. But fixed cost will not change. Fixed cost-nya nggak berubah, tapi selama nggak ada perubahan kapasitas ya. Ini saya tekankan di awal. Misal, kapasitasnya 100. Ingat-ingat nih, kapasitas 100. Lalu perusahaannya sekarang produksi 50. Nah, ketika dia produksi dari 50 ke 100, kan masih dalam satu kapasitas yang sama. Berarti fixed cost-nya, dalam tanda kutip ya, ini kita sederhanakan, fixed cost-nya tidak berubah. Variable cost-nya itu berubah dari yang produksi 50 jadi produksi 100. Gambaran kasarnya seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya produksinya jadi triple gitu, ternyata dengan produksinya naik, dia nambah kapasitas pabrik lebih luas lagi, beli mesin lagi, apa kayak gitu ya. Itu namanya nanti fixed cost-nya itu juga naik gitu karena ada kenaikan kapasitas. Gitu, oke. Nah, di ready heaters ini ada cutting activities. Cutting activity used to input. Yang pertama cutting machine. Satu mesin bisa memproduksi 200. Dia perusahaan heaters bukan sih? Kok saya jadi lupa. Udah lama nggak ngajar AM. Satu mesin can produce 240.000 3-inch segment per year. Jadi dia bisa produksi 240.000 ya 3-inch segment per year. Jadi satu mesin bisa produksi 240.000 unit. Yang satu unitnya itu apa inch panjang kali ya. Panjangnya 3 inch gitu dalam 1 tahun. Nah, kapasitas ini 240.000 ini kan berarti untuk 1 tahun. Mau dia produksinya 180.000, mau dia produksinya 120.000, mau dia produksinya 200.000 atau full 240.000 atau bahkan nol gitu ya. Kalau dia fixed cost, misalnya ada depresiasinya, ada penyusutannya, itu tetap biayanya akan segitu sesuai dengan satu mesinnya tadi. Kan mesinnya mau dipakai atau enggak, dia akan menyusut ya. Karena kan prinsip penyusutan adalah prinsip alokasi, bukan prinsip eh, penurunan nilai yang apa eh, menurunnya nilai barang gitu kan. Nah, tapi mesin itu kan pakai listrik ya. Nah, power to operate mesinnya, listriknya, KWH-nya yang kemarin kita udah bahas, itu merupakan variable cost. Karena mesin yang apa listrik yang dibutuhkan misalnya untuk membuat 240.000 unit dengan untuk membuat 120.000 unit kan pasti beda ya. Misalnya setiap hari karena cuman setengah produksinya mungkin sehari mesinnya nyala cuman 4 jam. Atau kasarannya dalam 1 tahun berarti cuma nyala 6 bulan. 6 bulan laginya nggak perlu dinyalain mesinnya. Jadi variable cost-nya bisa diturunkan setengahnya. Nah, jadi fixed cost kesimpulannya, fixed cost do not vary over the relevant range. Nah, jadi dia nggak berubah gitu ya, kalau masih dalam range yang sama. Contohnya, ini satu cutting machine, biayanya 60.000 dolar per tahun, bisa memproduksi 240.000 unit 3-inch segment. Nah, kalau variable cost, dia vary in direct proportion to change in output. Jadi kalau dia produksinya 240.000, keluarnya berapa biayanya? Kalau dia 120.000, ya berarti setengahnya aja kayak gitu. Misal di sini ya, satu segmen menggunakan 0,1 kilowatt yang cost-nya 2 dolar per kilowatt. Jadi per segmen dia 0,2. Dapat dari mana?
karena satu segmen butuhnya 0,1, sementara cost-nya 2 per kilowatt, berarti 2 kali 0,1, 0,2 ya. Jadi biayanya 0,2 per segmen, 0,2 per segmen. Jadi kita bisa bilang, nah ini grafiknya, kalau kalian lihat, kalau kita produksi 60.000, berarti biayanya adalah 0,2 dikali 60.000, si 12.000. Jadi X-nya itu biasanya kurva ya dalam grafik. X-nya biasanya unitnya berapa, Y-nya itu selalu cost-nya berapa. Karena nanti kurva ini bisa kita gabungkan dengan kurva fixed cost, bisa digabungkan dengan yang mix gitu ya. Nah, ini buat bayangan juga. Kalian kalau produksinya dinaikin berapa, nanti biayanya berubah jadi berapa. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini? Habis. Nggak ada yang nanya nih, 90 berapa orang ini? Kalau tiba-tiba listrik naik gimana? Gimana? Kalau tiba-tiba harga listriknya naik, Ya ubah aja ini kan. berarti grafiknya nggak Kenapa? eksponensial kayak gitu ya, Pak? Ya, jadi gini, misal tadi naik jadi 3 gitu ya. Nah, misalnya jadi $3 per kilowatt, berarti setiap segmennya 0,3 kan. Nah, yang 0,2 ini menggambarkan apa? Dulu udah pernah belajar belum yang namanya tingkat kemiringan, gradien, atau apa tuh pas zaman SMA gitu ya. Koefisien ini kan sebetulnya tingkat kemiringan juga ya. Jadi kalau 0,3 ya mungkin lebih curam ya garisnya ya. Jadi kalau 60.000 unit dia munculnya di kalau 0,3 18.000 ya gitu. Jadi ini bisa diubah juga gitu tergantung dengan koefisiennya. Nah, ini kalau 120.000 unit 24.000. Kalau tadi yang ditanya sama Haris 0,3 dolar ya berarti 120.000 ini ketemunya di 36.000. Garis yang hijau ini harusnya dia lebih curam nih, agak naik gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Ini baru satu biaya ya sebetulnya ya. Nah, nanti kita belajar. Yang berikutnya mixed cost. Mixed cost have a variable and fixed component. Misalnya sales people dia mendapatkan $10.000 gaji pokok, ditambah $0,5 komisi setiap heater yang terjual. Misal ya. Jadi salarinya fix 0,5 commission dari each heater sold. Kira-kira kalau di Indonesia itu banyak nggak yang gajinya komponennya seperti ini? Dia pemanas air ya, itu dari lambangnya ya, ready heaters. Di Indonesia banyak banget ya yang apa, yang komponen gajinya seperti ini. Di satu sisi, ini pendapat pribadi saya sih. Di satu sisi ini memang eh, salah satu strategi perusahaan gitu ya supaya ujung tombak penjualannya bersemangat gitu kan dalam melakukan penjualan. Karena ini juga sebetulnya digunakan sama orang-orang pajak kan supaya dia rajin majekin orang, nyari potensi-potensi pajak baru sehingga tunjangan kinerjanya DJP pajak tinggi gitu kan. Di perusahaan juga sama. Yang apa, ujung dalam tanda kutip ujung tombak sales, yang nyari sales kan orang sales ya. Jadi apa, dia digajinya ada nih gaji tetapnya tapi biasanya kecil, bahkan kadang-kadang di bawah UMR gitu ya. Karena apa? Karena dia dapat gedenya kalau dia berhasil menjual apa barang ininya. Kira-kira saya tanya nih, yang paling cuan sales apa ya? Kalian ada yang punya bayangan ya?
ada, dan saya baru tahu itu se apa ya, segede itu. Asuransi, Pak. Salah satunya asuransi itu salah satu yang komisinya besar sekali. Tapi dia mainnya bukan main asuransi yang kayak kesehatan apa gitu ya. Asuransinya tuh asuransi yang kayak ngasuransiin pabrik, preminya aja berapa miliar gitu kan. Nah, dia kalau bisa landing kontrak itu, dia dapat komisi dari preminya itu gitu. Itu salah satu yang gede. Ada yang lain? Bayangan kalian aja apa ya kira-kira yang komisinya itu gede gitu. Seperti, Pak. Properti properti kalau agen itu nggak gede sih ya, tapi secara persentase kayak nggak gede, tapi kalau unitnya besar, nilainya itu lumayan. Kan kalau standar properti itu dua 2,5% lah, 2 sampai 3% gitu kan. Tapi kalau harga propertinya 5 miliar, 2%-nya aja udah lumayan kan, ya nggak? Kayak gitu. Terus apa lagi? Ini kan buat bayangan kalian juga nanti kalau mau nyari kerja, kalau kalian orangnya sales banget gitu. Ada Kredit. kredit, apa tuh kredit? Kan banyak kredit. Kredit, kredit penjualan motor gitu, Pak. Atau kendaraan lain. Kayaknya sekarang udah kurang ya kalau itu, karena apa ya, sekarang sampai udah yang menurut saya udah sampai tahap jualannya kan akhirnya ke yang listrik-listrikan gitu. Akhirnya suka ngeliat nggak, sekarang nawarin motor aja sekarang ada di pom bensin, ada di Car Free Day, ada di pinggir jalan, apa, pakai brosur apa, kok kayaknya susah banget ya jualan itu ya. Ada satu nih yang belum, yang nilainya tuh gede, dan itu marketnya nggak terlalu banyak, tapi orang salesnya itu sebenarnya dapetnya gede tuh dari penjualan itu. Apa kira-kira? Tahu ini nggak? Komatsu, Caterpillar gitu. Oh, alat berat ya, Pak. Alat berat. Itu klien-klien dia perusahaan tambang kan. Nah, kalau dia bisa jual 10 aja, satunya itu udah puluhan miliar. Taruhlah komisi dia 3% gitu. Waduh, itu udah mantep banget. Tapi pas saya pernah ngaudit salah satu perusahaan alat berat gitu ya. Itu gaji pokok gede banget. Jadi ketika orang-orang accountingnya gitu gajinya mungkin di 10 berapa gitu ya, karena perusahaan besar gitu ya, manajer lain di 20 juta apa, dia gaji 1,5 juta. Tapi pas saya lihat take home pay-nya, ada yang sebulan di atas 100 dengan gaji 1,5 juta gitu. Nah, itu dia jago dalam nawarin produk-produk perusahaannya. Dia apa? Dia presentasi gitu ya kalau ada unit baru gitu, dia approach-nya oke ke perusahaan-perusahaan tambang lain gitu, sehingga pakai tuh truk-truk dia yang gede atau traktor atau bulldozer atau apa gitu. Itu yang nilainya gede-gede kan, dia bisa ke perusahaan selain tambang, perusahaan konstruksi juga kayak gitu kan. Nah, jadi kalian kan manajemen nih, mungkin nanti ada yang senangnya ke marketing atau yang apa, public speakingnya bagus tuh, bisa tuh kalau kalian mau ke dunia ini. Cuman satu ya, bukan cuman asal ngomong, karena kalian harus bisa meyakinkan. Nah, supaya bisa meyakinkan, kalian kognitifnya juga harus bagus, harus ngerti produk, harus ngerti industri gitu ya. Berikutnya cost behavior activity. Setiap aktivitas itu biasanya punya time horizon untuk measurement. Resources to accomplish the task, materials, labor, sama capital. Nah, outputnya itu menghitung activity driver. Activity drivers yang pertama, misal production drivers.
Explain changes in unit cost as units produce change. Ya, ketika produksi berubah, maka unit cost-nya juga berubah. Itu tadi ya production driver. Input yang direct relationship with production level. Contohnya apa? Contohnya direct material sama direct labor. Misal kita produknya yang lebih ini, ayo ada yang nyontoin dong, kita mau sok-sokan produksi apa nih kira-kira perusahaan kita nih. Biar saya nyontoinnya dari contoh kalian. Yang simpel aja produksinya kira-kira. Kata Terry, ganja, Pak. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Yang ini aja, yang legal-legal aja lah. Kata Sendrio anggur merah, Pak. Ya bisa sih. Ganja mulu. Ya. Saya nggak tahu sih itu bahan bakunya apa, tapi kita anggap aja Ini sirup. aja Pak, baju Pak, baju. Baju, jangan deh sirup aja ya, sirup aja. Tadi gara-gara anggur jadi ya sirup aja misalnya. Sirup Nah, orang tua. kalau misalnya mau produksi 1 botol sirup misalnya, kita butuh airnya berapa mili, buahnya apa sari-sari buahnya berapa mili, gulanya berapa gram, misal ada pewarnanya juga berapa gitu ya. Jadi itu untuk 1 botol. Ketika kita produksinya jadi 2 botol, kan tinggal dikaliin 2 aja ya. Untuk yang tadi sirup apa buahnya berapa, airnya berapa, botolnya berapa gitu kan, harga apa unit botolnya, material buat botolnya, terus itunya berapa tuh semua material. Terus direct labors misalnya, tapi kalau botol susah ya kalau sirup karena semuanya udah otomatisasi. Ya taruhlah ada orangnya juga ya, ada orang yang ngoperasiin atau apa gitu, dia berapa jam, setiap sejam dia bisa apa bantu produksi berapa unit, berapa apa sih kalau itu namanya apa ya, yang kayak Coca-Cola satu apa sih itu, yang ada banyak garis-garis, kalau Aqua apa gitu, yang di botol terutama, kok saya lupa ya namanya, Barcode, Pak. apa Eh, bucket, ada itu namanya satu kayak rak gitu, apa rak nyebutnya, yang diangkat isinya ada 20, yang Kerat ditumpuk-tumpuk, Pak, kerat gitu. tray ya, kok tray, Satu bros, Pak. Kerat, kerat, Karton bukan Pak, karton. Kerat, karton, kerat kalau satu, kerak, satu kerat, kerat. oh itu namanya kerak, Iya, oh kerat, iya, satu kerat. oh kerat ya, iya iya iya. Iya Pak. Ya, ya. Jadi misalnya dia setiap jam bisa dapat berapa kerat, itu nanti direct labor-nya atau gaji dia, upah dia per jam berapa, itu bisa diukur. Jadi kalau produksinya naik jadi berapa kali lipatnya, ya berarti direct labor-nya juga akan ngikutin biayanya kan. Nah, itu konsep dari activity driver. Ketika productionnya naik, ya berarti direct materials, direct labor-nya juga naik gitu ya. Ini yang kedua, dia ada yang non-unit level activity drivers. Jadi dia nggak ngelihat jumlah unitnya gitu ya. Nah, ini dia bilang explain changes in cost in terms other than change in unit production. Jadi perubahan di cost yang tidak melihat perubahan di unitnya. Jadi dia nggak punya direct relationship with production. Contohnya tadi depreciation, lalu ada setup cost incurred to change the items produced. Setup cost ini apa? Setup cost itu jadi kalian jangan ngebayangin di perusahaan itu ketika produksinya akan itu terus gitu. Enggak. Misalnya di perusahaan yang bahan kimia gitu ya. Itu mesin-mesinnya bisa disetting untuk produksi liquid yang lain. Nah, tapi untuk mengubah-ubah spesifikasi, ngubah kan kalau mesin-mesin pabrik kan bisa gerak sendiri gitu ya. Dia mungkin ada berapa detik harus harus misalnya bahan kimia harus dipanasin dulu, atau ada di
diolah gimana lah pokoknya kayak gitu ya, masuk ke tabung yang mana dulu atau apa kayak gitu. Dia harus di setup dulu kan ketika mau ganti produk. Nah, itu yang namanya setup cost. Setup cost juga harus diperhitungkan dalam biaya produksi. Itulah kenapa biasanya yang teknik, yang kuliahnya teknik industri gitu kan, itu biasanya selalu terserap terutama di pabrik-pabrik karena dia biasa gitu ya untuk membantu ngubah-ngubah apa spesifikasi atau apa urutan produksi, dia cari yang efisien gimana kayak gitu. Nah, activity drivers and cost behavior ini ada yang mengikuti FBM, functional based cost system, ada yang ABM, activity based cost system, dan implication-nya ABM produce richer view of cost behavior. Makanya banyak yang bikin skripsinya kalau di akuntansi dan ASP itu dia menggunakan activity based gitu ya. Meskipun sepertinya sekarang udah banyak karena banyak metode ya tergantung karena tadi yang udah jelasin di pertemuan satu nggak saklek kan untuk aturan di akuntansi manajemen. Jadi tergantung di masing-masing perusahaan aja mana yang sekiranya paling representatif. Nah, itu LO1, sekarang kita masuk ke LO2. Explain the role of resource usage model in understanding cost behavior. Yang pertama, capacity. Tadi udah sedikit disinggung ya. Capacity itu adalah capacity for an activity is the amount of an activity a company can perform. Jadi kapasitas ternyata juga merupakan aktivitas yang bisa dilakukan. Practical capacity is the level which company can perform efficiently. Nah, ini saya mau nanya. Kalau misalnya perusahaan kapasitasnya itu adalah tadi 240.000 unit per tahun, kita pakai contoh yang tadi, berarti perusahaan itu akan efisien ketika produksi berapa unit? Coba. Kapasitas tadi 240.000 unit per tahun produksinya. Nah, saya tanya, perusahaan itu bakal efisien, bisa dikatakan efisien produksinya ketika dia produksinya berapa unit? 240.000 juga, Pak. 240.000 juga, gitu kan? 100% gitu ya, Haris ya? Iya, Pak. Nah, jawabannya kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena, coba, kalau saya bilang kurang tepat, kira-kira alasannya apa? Yang lain coba. Karena dari lebarnya nggak sih, Pak? Enggak, bukan itu. Coba yang lain. Karena untuk menjaga takut ada kenaikan permintaan, Pak. Menjaga kenaikan permintaan. Jadi Hmm, seharusnya kapasitasnya itu kalau bisa lebih tinggi gitu. hmm, masih kurang. Kita udah patokannya kapasitas kita 240.000 aja gitu. Tapi saya bilang yang efisien itu justru jangan di 240.000 produksinya, di bawah itu. Nah, kira-kira kenapa? Padahal efisien harusnya kalau kita bisa produksi 240.000 ya 240.000 lah gitu kan. Nah, tapi ternyata nggak seperti itu. Nah, kenapa? Tadi udah sempat disinggung sih di awal. Mungkin nggak tiba-tiba pemerintah bikin hari libur tambahan
Mungkin nggak tiba-tiba ada demo buruh? Mungkin nggak tiba-tiba ada listrik lagi mati sejabodetabek? Mungkin nggak tiba-tiba ada mesin yang tiba-tiba down, harus di maintenance? Atau memang jadwalnya gitu? Mungkin kan? Nah, jadi practical capacity itu bisa jadi enggak 100%, malah pasti bukan 100%. Kalian cek perusahaan-perusahaan yang TBK pun, perusahaan-perusahaan besar, itu kapasitas produksi kadang-kadang di 80, 85, 90 gitu, itu udah bagus sekali. Karena dia harus memperhitungkan nih, kalau udah ada yang pesan, dia eh, dia kasih gitu kan. Kalau dia langsung full banget, terus tiba-tiba ada kejadian yang bikin produksi kita terganggu, baik yang kita sudah rencanakan maupun enggak gitu ya. Nah, itu malah mengecewakan customer kan, mengecewakan kliennya gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan yang bagus, dia tahu kalau misalnya mesinnya udah dipakai sekian bulan, sekian periode waktu, dan sudah masuk jadwalnya maintenance, maintenance tuh bisa, kan mesin bisa gede banget gitu ya. Maintenance-nya bisa jadi ada yang memakan waktu 1 bulan. Dan dia fine dengan hal itu. Dibanding mesinnya nanti dipaksa lalu rusak, replacement-nya butuh waktu yang sangat lama, dia mengorbankan 1 bulan yang memang sudah dijadwalkan untuk maintenance. Sehingga ketika dia buat rencana kerja di awal tahun gitu ya, dia sudah memperhitungkan bahwa akan ada maintenance untuk mesin ini gitu kan. Jadi tingkat utilitas kita jaga produksinya di berapa gitu. Di berapa persen untuk mengcover seandainya nanti ada masuk ke jadwal maintenance, dia nggak keteteran untuk produksinya. Jadi tetap smooth gitu untuk pengirimannya. Jangan sampai juga kita ngambil orderan terlalu banyak padahal kapasitas kita nggak ada. Itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena setiap penjualan itu ada kontraknya. Kalau kita breach kontrak, kalau kita gagal memenuhi kontrak, kita kan bisa kena penalti, gitu ya. Misalnya penaltinya ada yang per hari, ada yang bisa dituntut juga gitu. Karena kan kita dengan pihak lain yang mengandalkan produk kita. Karena produk kita nggak datang, misalnya dia jadi kacau eh, di prosesnya klien kita gitu kan. Jadi paham ya tentang practical capacity. Lalu, how much capacity does a company need? What happens if there is excess capacity? Nah, need for capacity depends on level of performance required. Excess capacity affects cost behavior. Berikutnya, flexible resources. Resources that can be acquired as needed. No long-term commitment. Quantity supplied sama dengan quantity demanded. Dia no excess capacity. Example, direct materials. Di sini dia bilangnya resources that can be acquired as needed. Jadi dia udah tahu dulu mau produksinya berapa, baru dia beli gitu ya. Jadi yang kita beli sesuai gitu, dengan yang gimana ya mau bilangnya ya. Kita mau produksi barang, untuk produksi segitu kita beli barangnya sesuai, nggak ada kelebihan jadinya. Ya. Nah, ada satu lagi committed resources, resources yang dibeli in advance dari pemakaian. Biasanya long term commitment. Ya, contohnya ini factory building. Jadi kenapa yang namanya nambah fixed asset itu harus betul-betul dipikirkan, karena dia long term commitment. Bisa jadi dia dibangun dengan utang, dengan tambahan modal. Yang kalau misalnya kita ada pesanan tahun ini, tiba-tiba pesanannya banyak. Misalnya kita mau pemilu gitu ya. Kita misalnya perusahaan percetakan. Tiba-tiba banyak cetakan, permintaannya banyak banget ke kita karena kita bisa produksi lebih murah misalnya. Tapi
terus direkturnya langsung mikir gitu kan, wah pesanan lagi banyak karena mau pemilu. Kita beli mesin tambahan apa ya? Kayak gitu kan. Beli dia bilangnya. Nah, itu harus dipikirkan kembali. Ketika musimnya lagi bukan musim pemilu, apakah permintaan untuk nyetak-nyetak masih akan tetap setinggi ini dalam beberapa tahun ke depan gitu. Kalau di tahun yang non pemilu misalnya seperti itu. Oh, karena ini mahal, kita sewa aja. Jadi kalau misalnya udah nggak musim pemilu, barangnya bukan punya kita balikin. Kita sewa 6 bulan aja lah misalnya. Nah, jadi itu yang salah satu yang harus dipertimbangkan. Karena tadi resources ada yang sifatnya committed. Kalau yang tadi ada yang fleksibel. Committed resources bisa committed fixed cost, contohnya building, equipment. Ada yang committed discretionary cost, misalnya implicit contract with employee, yang kayak gaji, apa kayak gitu ya. Itu kan salah satu yang committed juga. Oke, berikutnya kita masuk ke step cost. Ini udah jam berapa ya? Mau sholat Jumat lagi ya. Oke, kita coba selesaikan. Berikutnya step cost. Step cost exhibit a discontinuous behavior pattern. Step costs are constant for a certain range of output, then jump to another level, remaining constant again over a certain range of output. Ada gambarnya kah? Oh, nggak ada. Bisa kebayang nggak kalian ya? Step cost nih ya, bayangin. Step cost are constant for a certain range of output. Jadi misalnya kalau produksinya tadi 240.000 unit, fixed cost-nya sekian gitu kan. Nah, tiba-tiba dia mau produksi 1 unit tambahan. Kan dia udah produksi 240.000 unit nih. Ternyata kurang. Nah, tapi karena dia maksimum 240.000 unit, ketika dia nambah 1 unit aja, dia udah harus beli mesin baru kan. Nah, jadi ketika dia di sini, tiba-tiba mau nambah 1 unit baru, dia harus nambah mesin. Nah, ketika tambahan 1 unit itu, langsung cost-nya kan naik kan, karena ada 2 mesin nih. Jadi dia lompat dari sini, naik ke atas gitu kan. Nah, itu step cost. Naik, lalu 1 unit sampai 240.000 unit berikutnya, dia biayanya akan sama kan, fixed cost-nya. Jadi dia konstan lagi gitu. Terus dia mau nambah lagi, beli mesin lagi, step cost naik lagi gitu kan. Terus datar lagi gitu. Itu yang namanya step cost. Fixed cost ditambah variable cost, ini misalnya engineering cost ditambah supply cost, fixed activity rate, ada variable activity rate. Ini bisa dipelajari ya. Implikasinya, improving managerial control and decision making by encouraging managers to pay more attention to controlling resource usage spending, providing information to control capacity efficiently, allowing managers to calculate changes in resources supply and demand. Oke, sekarang baru mau masuk ke yang mungkin hitungan ya, hitungannya sedikit. Kita mau memisahkan mixed cost ke fixed dan variable komponen menggunakan high-low method, scatter plot, dan least square. Nah, di sini kita menggunakan linear assumption. Asumsi linear. Variable cost assume a linear relationship between cost and activity driver. Ini udah ya tadi ya. Sisi X-nya adalah X, sisi X-nya adalah X. Sisi X-nya adalah volume, sisi Y-nya adalah cost dalam dolar. Nah, tadi saya bilang kemiringan, slope, gradient gitu ya, itu adalah variabel cost-nya, koefisiennya. Intercept ini adalah fixed cost-nya. Tahu kalau di persamaan garis, coba ini pelajaran SMA. Fixed cost itu apa ya namanya ya? Kalau di sistem linear 1 variabel, 2 variabel gitu. Kalau variabel rate-nya adalah slope, fixed cost-nya apa ya? Titik awalnya, Pak.
Iya, titik awal tuh apa ya? Masa nggak pernah dengar? Ayo, 90 orang SMA. Dia mau di titik yang ada panah merah ini sampai di ujung kanan nilai dolarnya kan sama kan. Fixed cost itu kan. Karena sama dia disebutnya apa? Konstanta ya. Karena dia konstan sama, jadi dia adalah konstanta interceptnya itu. Lalu dia berubah berdasarkan kalau total cost nih, dia berubah berdasarkan variabelnya. Jadi ini mau dia 1 unit, 2 unit ke kanan ya kita bacanya 20 unit, 100 unit, ini nggak ada angkanya. Dia fixed cost-nya akan sama di intercept ini. Misal interceptnya ini 100.000 dolar, ya berarti 100.000 dolar mau produksi berapapun fixed cost-nya. Nah, yang bikin biayanya naik terus adalah variabel cost-nya. Seberapa besar? Sebesar slope-nya ya dikali dengan total unitnya. Nah, dari konsep yang tadi kita mau hitung namanya high-low equation. High dan low. Variable rate change in cost dibagi change in output. Karena konsepnya adalah high-low, perubahan cost-nya kita ambil yang paling tinggi dan yang paling rendah. Di outputnya juga sama. Kita cari yang paling tinggi dan yang paling rendah. Ya, ada contohnya nggak ya? Aduh, nggak ada lagi. Nanti kalian latihan soal ya, saya kasih latihan soalnya. Lalu berikutnya ada yang namanya scatter plot. Scatter plot ini misalnya ada setup hours dan ada setup cost. Kalau misalnya setup hours-nya 100, biayanya 1000. Kalau 200, ini kelihatannya 1250 gitu ya. Terus kalau 300 sekian, kalau 4 sekian, 5 sekian. Nah, ini sebetulnya nggak ada yang linearnya tadi gitu. Ada biaya-biaya lain. Ini biayanya semuanya kita asumsi. Ini asumsi dari yang kita pelajari ini adalah biayanya semuanya mix. Jadi nggak bisa dengan jelas bahwa kalau 100 itu 1250, kalau 200 harusnya 2000 berapa gitu kan harusnya. Kalau semuanya variabel. Tapi ini enggak. Kita ada setup cost. Kita nggak tahu nih di dalamnya setup cost ini ada variabel atau ada fixnya gitu ya. Tapi pokoknya kita keluar biaya sekian gitu. Kalau jamnya 100, kita keluar biayanya segini. Kalau jamnya 200 segini, 300 segini, 400 segini, 500 segini. Sesuai dengan titik-titiknya. Nah, kita bisa bikin tadi dengan ngitung high low, tadi bisa. Tapi kita juga bisa dengan memplotkan ini semua. Nah, ketika sudah diplot, ini kalau gambarnya kalian pakai imajinasi, ya berarti ada garis di antara ini. Kita bisa tarik satu garis untuk ngelurusin semua ini. Itu kan. Jadi kalau nanti biayanya setup hours-nya 600, kita punya perkiraan berapa setup cost-nya, gitu kan. Nah, kalau pakai scatter plot, ini kalian bisa gunakan software-software statistik. Jadi kalian tinggal input tabelnya, X-nya apa, Y-nya apa, tolong plotkan gitu ya ke GPT, kayaknya bisa juga, bisa dicoba gitu ya. Karena GPT kan pakai basisnya coding juga ya, yang bisa dipakai di Stata gitu. Harusnya sih bisa. Jadi dia nanti keluar sendiri garisnya, kita bisa plotkan dia, kita bisa tahu di 600 jam berapa setup cost-nya. Nah, apa advantage sama disadvantage-nya? Kalau scatter plot, kita bisa ngelihat datanya, tapi sulit mengukur best fitting line-nya itu gimana. Nah, ada satu lagi itu ya dengan method of least square. Kalian statistik sampai mana ya belajarnya semester 1 sama 2 ya? Udah belajar bikin persamaan gitu belum ya? Harusnya di SMA udah sih ya. Yang ada ya tadi slope dan lain-lain juga. Squares, kuadrat ya dari standar deviasi dari poin yang ada di scatter plot tadi
dicari yang paling sedikit selisihnya, least square method, then adds them to give an overall measure of closeness to fit the line. Kita lihat tadi dari sini ya. Ini kan scatter plotnya ada ada selisihnya ya. Misalnya yang titik 1 ini ada jaraknya kan ke sini. Nah, yang 2 ini juga ada jaraknya ke sini, yang 3 juga ada jaraknya ini kan. Nah, selisih jarak antara titik dan garis putus-putus itu kan namanya deviasi ya. Jadi deviasi itu kan apa sih? Gesernya atau keluar jalurnya gitu kan, deviasi itu kan. Yang 4 juga nih agak jauh. Nah, selisih-selisih dari mereka ini 5 juga nih ke sana nih. Selisih-selisihnya ini deviasinya dikuadratkan. Lalu ditambah dengan overall measures of closeness of fit of line to data. Jadi nanti bentuknya method of least square ini akan keluarnya persamaan. Jadi untuk X-nya nanti berapa koefisiennya ada, Y-nya berapa koefisiennya gitu ya. Makanya saya nggak mau terlalu dalam untuk yang method of least square. Yang gampang sebetulnya yang scatter plot sama high-low. High-low sih paling gampang. Tapi disadvantage-nya high-low itu nggak akurat. Karena kalian cuma pakai data tertinggi sama data terendah. Gimana kalau ternyata data tertingginya outlier? Nggak bagus. Gimana kalau data terendahnya juga sama, nggak menggambarkan yang terbaik? Kalian nggak tahu. Tapi itu ya salah satu metode yang ditawarkan. Evaluate the reliability of cost equation. Kalau misalnya least square method gimana? Nah, ini ada yang namanya R-square. Biasanya kalian pelajarin ini di MATLIT ya, di metode penelitian. Koefisien determinasi. Apa sih koefisien determinasi? Koefisien determinasi atau koefisien korelasi ini bakal ngasih tahu kalian seberapa X-nya kalian bisa menjelaskan Y-nya kalian. Contohnya tadi. Mudah-mudahan ada yang bisa nangkep ya. Misalnya setup hours-nya 100. Lalu biayanya 1000. Kita sebetulnya kalau cuma ada satu itu, kita bisa langsung, oh berarti setiap satu setup hours biayanya 10 gitu kan. Kalau observasinya cuma yang poin 1 aja. Pas kita masukin yang setup hours-nya 200, kita baru bertanya, loh, kok pas 200 biayanya nggak jadi 2000, cuman 1250. Nah, beda kan? Berarti ada komponen dalam tanda kutip ya, ada sesuatu yang lain, ada X lain yang sebetulnya menjelaskan setup cost. Paham nggak? Kalau misalnya koefisien determinasinya 100%, 1 gitu ya, 100%, itu harusnya kalau ini 100 dia 1000, kalau 200 dia 2000, kalau 300 dia 3000. Jadi cuma ada satu variabel yang memang mempengaruhi setup cost. Nah, tapi kan ini mix cost kan, ada campuran kan. Nah, dengan metode least square tadi kita berusaha melihat seberapa sih setup hours ini bisa menggambarkan setup cost-nya. Semakin dekat ke 1, artinya semakin bisa menggambarkan. Kalian nanti cari-cari ya, apa sih R square itu gitu ya, koefisien determinasi itu apa sih? Nah, semakin kecil R square itu sebenarnya memperlihatkan banyak loh variabel-variabel lain yang sebetulnya mempengaruhi setup cost. Jadi kita harus cari cost behavior-nya apa sih? Apalagi sih cost objeknya yang yang mempengaruhi setup cost kayak gitu. Oke. Ada yang mau tanyain sampai sini? Nol sampai 1, higher is better. Cara nyarinya, ini kalau misalnya koefisien korelasi, itu kalau plus berarti berpengaruh positif. Kalau negatif berarti berbanding terbalik gitu ya. Kalau unitnya nambah, cost-nya malah turun.
Pak, saya jawab, Pak. Ya. Pak, tadi boleh lihat kembali yang scatter ini nggak, Pak? Scatter ini, plot. Hmm. Hmm. Nah, ini kan kita berarti nyari, ini kan ya, Pak, selisih atau standar deviasi dari jarak titik satu ke garis Ya, rata-rata itu ya, Pak? untuk yang apa? Untuk yang metode least square, ya kita nyari ininya. Nanti lihat bukunya juga ya, cara ngitungnya. Kalau nggak salah itu yang ngitungnya tuh yang X1 kurang X bar, karena X bar kan rata-rata tuh. Dikurang rata-ratanya, lalu X2 kurang ininya. Nanti deviasinya semua dijumlah, diakarin kalau nggak salah, nanti dapat persamaannya gitu. Saya nggak hafal juga kalau rumus-rumus. Oh iya, Pak. Saya Hmm. tadi mau nanya rumus kebetulan. Oh iya, Hmm. makasih, Pak. Jadi nanti dapat dari persamaannya X1 berapa. Kalau di sini kan kebetulan X-nya dapat ya, tapi ya ada biaya yang nantinya nggak bisa dijelasin gitu ya, karena tadi ada koefisien determinasi gitu. Seberapa akuratnya tergantung koefisien determinasi. Nah, untuk kalian ujian apa gitu paling jauh sampai scatter plot ya. Saya udah dari sekarang nih. Karena kalau yang least square itu ya pakai pakai Excel lah kayak gitu capek. Jadi high low sama scatter plot aja yang dipelajari. Gitu. Oke, tadi udah sampai mana ya? Ada yang mau tanya lagi? Nah, kalau multiple regression tadi kan kita selalu cuman dua ya. Sorry, cuman setup hours sama setup cost. Kalau multiple regression nanti X-nya itu ada beberapa. Bisa ada X1, X2, X3 gitu. Nah, semakin banyak X-nya, semakin tinggi apanya? Semakin banyak X-nya, semakin kita tahu ada X1, ada X2, ada biaya, ada setup hours, ada labor hours, ada macam-macam gitu ya. Objek cost-nya semakin tinggi apa? Semakin tinggi koefisien determinasinya. Semakin kita gunakan banyak variabel, semakin lebih menggambarkan asal biaya itu dari mana. Nggak mungkin ketika kita naikin variabel, lalu kok R square-nya malah turun. Itu nggak bisa. Minimal tetap. Kalau tetap berarti variabel yang kita masukkan itu nggak berpengaruh sama sekali. Jadi R square-nya nggak berubah. Gitu. Ini managerial judgment, method of cost assignment menggunakan managerial experience ya, sama past observation. Advantage, dia berusaha mensimpelkan, disadvantage-nya ya judgment error, karena nggak ada basis angkanya, dia ngira-ngira aja gitu ya. Oh, biayanya biasanya dari sini 20%-nya. Oh, ini biasanya ini. Ya itu simple, murah, nggak perlu capek-capek mikir, nggak perlu kajian, nggak perlu apa. Tapi disadvantage-nya biasanya nggak akurat. Dan kalau misalnya manajernya diganti, dia langsung yang penggantinya akan bingung dapat berapa karena itu asumsi si manajernya. Apakah boleh? Ya boleh aja untuk keperluan internal. Tapi nanti auditor akan ngecek dari mana nih lu dapat angka ini, gitu kan? Pas ditanya, aduh itu manajernya sendiri yang ngitung. Nah, manajernya diminta, ada kertas kerjanya nggak untuk ngitung ini? Enggak, saya cuma ngira-ngira. Wah, udah. Mungkin auditornya nggak percaya sama ini, sama hasilnya. Gitu. Oke, sekarang jam berapa nih? Masih jam segini, saya coba tambah dikit lagi deh. Mana chapter 4-nya ya? Tapi kita nggak usah semua di chapter 4, saya skip aja beberapa. Oh ini ada apa nih? Konsultan pajak. Kan yang komisi masa oh bisa juga sih. Yang kayak lawyer gitu-gitu juga bisa ya. Kalau misalnya dia sengketa apa gitu, kadang-kadang fee-nya adalah berapa persen dari aset yang bisa diselamatkan. Pajak juga ternyata gitu. Untuk konsultan pajaknya, ada yang fee konsultan pajaknya itu seberapa pajak yang bisa dia save dari perusahaan. Misalnya perusahaan tadinya harus bayar 70 miliar, tapi ternyata bayarnya jadi cuman
30 miliar. Nah, itu 40 miliar yang selisihnya dikali berapa gitu persentase untuk konsultan pajaknya. Lumayan kan, 10% aja dari yang bisa di save gitu kan, berapa miliar dapat gitu. Akuntansi manajemen. Chapter 4 panjang nggak ya? Karena chapter 4 ini penting sebetulnya. Ya, chapter 4. Discuss the importance of unit cost. Nah, unit cost kan penting. Unit cost adalah total cost associated with the units produced divided by numbers of units produced. Biayanya totalnya berapa, lalu yang diproduksi itu sebenarnya berapa. Misal kalian jualan apa ya sekarang ya? Jangan sirup. Yang rumahan apa ya? Jualan seblak kan. Sandwich, Pak. Sandwich gitu ya. Kamu mau danus sandwich misalnya, tapi dari modal kamu sendiri. Nanti kamu yang beli sendiri gitu kan kalau danus ya. Jadi kalian jual sandwich gitu. Kalian bikin untuk 50 sandwich. Kalian isinya ada dagingnya, ada sayurnya, ada rotinya, ada sausnya, ada semua. Bahan baku itu kalian hitung semuanya. Terus kalian bagi dengan 50 yang kalian produksi, itu yang namanya unit cost. Oh, satu sandwich ternyata saya keluar biaya sekian. Nah, total cost ini bisa juga ngitung fixed cost-nya. Misalnya ini usahanya bakal jadi usaha kalian, bukan cuma danus saja, tapi sampai ke depan gitu ya. Kalian invest beli apanya gitu ya buat bikin sandwich, entah beli pisaunya buat motong atau apa. Nah, itu biaya-biaya kayak gitu bisa dihitung juga. Oh, saya kan harus nyisihin juga nih buat invest awal nih. Jadi ini saya jadiin aset tetap, nanti ada ada biaya penyusutannya kayak gitu boleh. Gitu ya. Nanti dapat unit cost-nya berapa. Penting. Nah, apa itu total cost kan pertanyaannya gitu. Direct materials, direct labors. Nah, kalian pas bikin sandwich juga gini kan loh. Saya kan capek bikin sandwich 50 sampai malam pegel apa gitu kan. Nah, saya ada dong direct labor-nya. Saya harus dibayar nih, ada gajinya. Itu direct labor. Direct materials-nya yang tadi, yang ada tomatnya, ada rotinya, ada apa itu semuanya ini. Manufacturing overhead, misalnya ada listrik yang digunakan, nyuci pakai air juga, apa kayak gitu kan tuh biaya overhead semua. Semua itu boleh dijumlahkan, dibagi sama total unit, dibagi baru dapat unit cost-nya. Nah, yang sering tidak dilakukan nih saya kasih tahu ya. Biasanya overhead-nya itu nggak tahu gitu ya. Misal karena kalian di rumah bingung, ini listrik yang saya pakai untuk kegiatan ini sebetulnya berapa? Kan ada AC rumah juga, ada kegiatan papa mama saya gitu kan. Nah, jadi nggak tahu berapa sebetulnya cost yang digunakan untuk usaha kalian. Sehingga dampaknya tuh kemana-mana. Loh kok di saya udah untung nih, misalnya gitu kan. Tapi kok orang lain jualnya lebih mahal dari saya ya? Kenapa ya? Apa mereka nyari untung atau saya yang salah netapin harga gitu. Jadi pas saya jual ternyata yang saya laku banget. Semuanya pada beli di saya karena saya paling murah. Nah, jangan-jangan bukan kalian sandwichnya paling enak, tapi kalian kemurahan aja gitu karena banyak cost yang tidak kalian hitung. Nah, itulah kenapa yang saya sampaikan di pertemuan awal, penentuan cost itu sangat penting gitu ya, alokasi cost, biaya, perhitungan biaya-biaya, karena kalau salah dampaknya ke sales kalian gitu. Meskipun sales kalian banyak, jangan-jangan kalian operating on a loss. Salesnya gede, tapi sebetulnya kalian rugi. Dan semakin banyak kalian jual barang, semakin rugi kalian sendiri. Gitu. Itu ada kejadian seperti itu. Nah, lalu cost gimana cara di-assign-nya? Ada yang actual, ada yang estimated. Lalu cost ke produk gimana? Ada yang functional based, ada yang activity based costing.
Tadi ya, unit cost dia berdampak ke bid submitted for special product development, lalu ada decisions to make or buy a product or services, accept or reject special order, keep or drop product service. Ini bakal dibahas nggak ya? Nah, make or buy itu gini. Misalnya tadi jualan sandwich gitu ya. Kira-kira kalau dari jualan sandwich, kalau daging susah ya, kita harus gedein sapi sendiri ya. Contohnya ini aja, rotinya misalnya. Roti saya nih ngambil dari sari roti, misalnya. Lalu saya potong lagi apa gitu kan. Terus lama-lama dia mikir, aduh mahal juga ya kalau beli di sari roti atau beli roti yang udah jadi. Gimana kalau saya produksi sendiri aja rotinya? Nah, yang kalian lakukan adalah make or buy a product or services. Jadi kita buat atau kita beli aja dari luar gitu. Atau dibanding kalian bikin sandwichnya, jangan-jangan mendingan kalian ambil aja sandwich dari orang lain terus kita jual gitu. Itu bisa kayak gitu kan. Kalian jadinya bukan produksi ya, tapi malah jadi distributor gitu ya. Lalu ada accept or reject special order. Contohnya apa? Contohnya kalian nih semalaman udah ngantuk, kalian cuma bisa produksi 50. Tiba-tiba ada kepanitiaan lain mau pesen buat jadi snack sandwich kalian tuh. Pesennya 100 misalnya. Nah, kalian mau accept atau reject nggak special order ini? Nanti ada perhitungannya gimana. Misalnya kalian produksi ada sandwich, ada juga jus, ada juga crepes misalnya kayak gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang salah satu yang rugi gitu. Nah, kalian mau keep atau mau drop? Itu bisa juga. Ada apa ya? Ada perhitungannya. Ini unit cost information may be produced by actual direct materials, direct labor, overhead, normal costing. Nah, ini ada yang namanya normal costing. Uses actual cost for direct material, direct labor, but overhead is assigned by predetermined rates. Jadi baca ya rumus-rumusnya ya. Predetermined rate itu budgeted cost dibagi dengan estimated activity usage. Kenapa overhead dihitung seperti ini? Karena overhead itu nggak jelas. Maksudnya nggak jelas apa? Kalau direct materials kan unitnya segini, harganya segini, jelas-jelas tertera. Kalau overhead kan ini kegiatan-kegiatan lain yang ada di dalam produksi. Yang terkadang biayanya tidak bisa kita ukur betul-betul sama. Contohnya kayak tadi, setup hours. Ternyata setup cost-nya sekian. Di dalam setup cost ada komponen aktivitas-aktivitas yang lain. Sehingga untuk overhead di normal costing, dia akan menghitungnya dengan predetermined rates. Jadi rates-nya sudah diketahui di awal. Sama dengan tadi, direct labor rate-nya berapa? Direct material rate-nya berapa? Itu kan ada. Di overhead juga sama. Dia disebutnya predetermined rates. Lalu learning objective 2, describe functional based approach. Dia ada yang menggunakan direct tracing, ada yang menggunakan driver tracing and allocation. Unit level drivers, ada yang unit produce, direct labor hours, direct labor dollar, machine hours, direct material dollars. Ya, overhead. Karena kita nggak tahu nih overhead dengan apa ngitungnya, drivernya. Jadi kita lihat behavior dia. Oh, behavior dia ternyata paling tergambar dengan direct labor hours. Ya udah, kalau direct labor hours-nya naik, manufacturing overhead-nya juga naik. Tapi bisa jadi ada produksi yang titik beratnya ada di direct material. Ya udah, berarti overhead-nya ngikut ke direct materials. Ada lagi yang manufacturing overhead-nya itu sebetulnya tergantung berapa lama kita proses produksinya. Ya berarti machine hours. Semakin lama mesinnya nyala, semakin gede overhead-nya. Jadi tergantung ya, ini kenapa disajikan banyak seperti ini. Karena memang tipe-tipe manufaktur, tipe-tipe produksi itu ada
beragam. Jadi tergantung dia behaviornya sesuai ke yang mana. Ini capacity, ada expected, ada normal, ada theoretical, ada practical. Expected, kita mau lihat tahun depan outputnya berapa. Normal, ya rata-rata yang kita pernah produksi itu berapa. Theoretical, ya absolut maksimumnya. Yang tadi 240.000, ya secara teori 240.000. Tapi yang praktikal, yang praktek sehari-harinya itu ada yang tadi saya bilang, oh mungkin 90%, karena 10% dianggap untuk maintenance dan lain-lain. Ini ya, theoretical biasanya paling tinggi, practical sekian, lalu expected actual biasanya dia naik turun, dan ada yang normal. Ini untuk overhead-nya, misal untuk di pabrik, budgeted overhead 360.000, expected activity di direct labor hour ya, kalau DLH ini, lalu actual activity dan actual overhead. Nah, predetermined rate itu selalu dengan yang budgeted 360.000 dibagi estimated activity usage-nya, direct labor hour-nya 100.000. Jadi overhead-nya berapa? Overhead-nya $3,6 per direct labor hour. Jadi kalau misalnya buruhnya kerja lebih lama, biaya overhead-nya akan ngitung dari sini. 3,6 dikali total jam kerjanya pekerjanya. Gitu. Nah, terus ada yang namanya applied overhead. Ya, applied overhead tadi 3,6 dikali sama 100.000-nya. 360.000. Yang awal predetermined rate-nya, baru rate-nya aja. Sekarang kalau dia diaplikasikan gitu ya, applied dengan actual activity-nya, dia 360.000. Nah, ini kebetulan expected dan actual-nya sama-sama 100. Kalau kalau actual-nya 200.000, ya berarti applied-nya 3,6 dikali 200.000, 720.000. Ini ya. Kalau ternyata applied-nya di bawah actual-nya, berarti tadi dia namanya under applied. Ini kalau misalnya ada dua produk, ngitungnya gimana? Ini ada department rate model, product produce in different department, use different driver. Jadi misalnya ini ada departemen A, ada departemen B, masing-masing kriterianya, karakteristik biayanya berbeda, sehingga drivernya berbeda. Nah, overhead cost-nya juga nanti berbeda. Oke, sampai situ aja ya untuk materi hari ini. Saya sebetulnya cuma mau masuk di yang tadi, bahwa unit cost itu penting gitu ya, jangan sampai ke skip untuk materi kalian. Ada yang mau tanyain? Nanti saya kasih tugasnya lewat si Sendrio sama Angela ya. Minggu depan kelas ya soal budgeting, terus tugasnya presentasi kalau nggak salah. Habis itu balance scorecard teori, habis itu tugas, habis itu kita QTS ya. Ini pertemuan 3 kan baru ya, Sen ya? Baru 3 kan. Oke, nggak ada yang mau nanya? Udah mau ke masjid ya, luar biasa. Bingung. Aduh. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, saya tutup ya sesi kelasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sendrio sama Angela jangan lupa absen. Oh, ini ada ini ya, apa yang matrikulasi ya? Oh, pantesan banyak. Ini yang matrikulasi 1 semester atau beberapa pertemuan aja ya? Cuma 8 pertemuan, Pak. 8 pertemuannya milih apa gimana? Enggak, Pak, secara beruntut, Pak. Oh, beruntut. Mulainya? Harusnya mulainya dari awal, cuma kemarin info dari Mbak Kiki itu baru dapat itu mulai minggu ini, Pak, gitu.
Oh gitu. Oke. Ikut UTS-nya juga nggak? Kemarin cuma disuruh resum aja Pak. Jadi per bab itu suruh resum. Jadi nanti kayak di apa kumpulin kolektif gitu sampai bab 8 misalnya gitu. Oke. Dari Magister Manajemen aja apa ada yang lain? Kalau kami dari Magister Manajemen Pak, tapi kalau dari yang lain kurang tahu Pak. Oke. Oke, sip. Pak, Silakan ikutin aja. Nanti kalau luring berarti ya nambah 14 berapa orang ya satu kelas nanti ya. Nanti kalau bisa dibagi ya. Kalau misalnya ada yang mau misalnya kelas saya luring misalnya 7 ikut kelasnya Sendrio, 7 ikut kelasnya Angela gitu ya biar nggak terlalu crowded. Soalnya satu kelas kayak kalau nambah 14 bisa hampir 50 orang kali ya. Itu kita kayak mau apa aja tuh 50 orang. Oke. Kenapa tadi? Ada yang mau nanya? eh, kan yang waktu itu kan Bapak pernah kirim daftar itu ya nama-nama. Nah, itu ada satu orang yang belum masuk di daftar itu yang daftar nama mahasiswa di kelas saya. Oh ya, heeh. Kenapa? Itu mahasiswa PMM dari Universitas Gorontalo belum masuk di daftar itu, Pak. Namanya Rami Oh, R. Adam. ya ini aja. Karena kan mungkin belum masuk di siakatnya ya. Jadi ya ini aja, nggak apa-apa. Kamu tetap data aja apa buat kehadirannya. Nanti sih kalau kalau ujian kan ada berkasnya kan aman kalau itu. Oke, ada lagi? Pantesan kok banyak banget yang hadir hari ini. Sampai 100 tadi. Oke, kalau belum ada, saya tutup ya. Selamat berakhir pekan. Ini udah Jumat. Yang mau Jumatan juga silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.